Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tasbih? Semoga kalian baik-baik saja, dan bagi kalian yang sakit semoga lekas sembuh, dan bagi kalian yang sehat tetap jaga kesehatan kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, kami mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Sahabat Tasbih, masih bersama saya Oktariani. Pada kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang kasus penipuan yang mana mengakibatkan akun WhatsApp pribadi kita berpindah tangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, dan juga hilangnya pulsa di dalam kartu SIM handphone kita sendiri. Dan di sini saya posisinya sebagai orang yang membantu teman saya yang mana dia adalah korban yang akun WhatsApp-nya itu telah berpindah tangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan apakah saya berhasil mengambil balik akun WhatsApp punya teman saya ini? Saksikan video ini sampai selesai. Jadi ketika itu teman saya, sebut saja Budi namanya, datang ke Tasbih Percetakan. Di sana saya sedang mengerjakan proyek dari konsumen. Oh ya, sekedar info bahwasanya Tasbih memiliki percetakan yang namanya itu adalah Tasbih Percetakan. Nah, salah satu produknya itu adalah mug yang ada di meja ini, dan produk-produk yang lainnya kalian bisa cek di akun Instagram yang saya cantumkan di bawah ini. Nah, kita lanjut ke cerita. Budi datang dengan wajah yang muram dan juga sedih. Maka saya pun bertanya, ada apa Bud? Kok wajahnya kayak gitu? Budi pun menjawab, kena tipu tak? Kok bisa? Dan dia pun menceritakan kronologinya. Berawal dari ketika Budi mendapatkan telepon dari orang yang ia tidak kenal. Penelpon mengaku bahwasanya ia dari layanan telekomunikasi Kartu XL dan mengabarkan kepada Budi bahwasanya Budi mendapatkan hadiah undian sebesar 5 juta. Pemenang undian akan diumumkan pada malam ini di salah satu televisi swasta yaitu MNC TV. Tapi sebelum itu Budi diminta untuk melengkapi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan sebagai pemenang. Salah satu dari persyaratan itu, Budi harus mengisi pulsa ke nomor pribadinya sendiri sebanyak Rp200.000. Mendengar mengisi pulsa ke nomor sendiri, Budi pun menanggalkan rasa curiganya. Menurutnya, toh walaupun ini penipuan, pulsa saya kan tidak akan kemana-mana. Kan saya mengisi pulsa ke nomor saya sendiri, jadi amanlah. Akhirnya, Budi pun memutuskan untuk mengikuti persyaratan sebagai pemenang undian tersebut. Berangkatlah Budi ke salah satu counter terdekat. Sesampainya Budi di counter, bukannya mendapatkan pulsa, malah penjaga counter memarahi Budi. "Jang, sadar, kamu teh lagi dihipnotis." Merasa kesal dengan perlakuan penjaga counter, akhirnya Budi memutuskan untuk meninggalkan counter tersebut dan membeli pulsa di Indomaret terdekat. Di Indomaret, Budi pun mendapatkan kecurigaan yang sama dari kasir Indomaret. Tapi kasir Indomaret hanya bisa diam dan mengisikan pulsa ke nomornya Budi. Setelah berhasil mengisi pulsa, Budi pun kembali menyambung telepon yang mana telepon tersebut masih tersambung sedari awal penelpon menghubungi Budi. Karena penelpon meminta untuk tidak memutuskan saluran telepon. Budi mengabarkan bahwa ia telah berhasil mengisi pulsa sebesar Rp200.000. Dan penelpon berkata, "Baiklah Pak Budi, kami akan mengirimkan SMS 6 digit ke nomor Pak Budi. SMS itu untuk memastikan bahwasanya Pak Budi adalah pemegang nomor yang sah sebagai pemenang. Untuk itu, coba Pak Budi sebutkan nomor 6 digit tersebut." Budi pun menyebutkannya. Kemudian penelpon mengabarkan kembali bahwasanya Pak Budi mendapatkan hadiah tambahan berupa 1 unit motor seharga Rp27 juta. Dengan syarat yang sama, Pak Budi harus mengisi kembali pulsa ke nomornya sendiri sebanyak Rp500.000. Tanpa berpikir panjang, Budi pun masuk kembali ke dalam Indomaret untuk mengisi pulsa Rp500.000. Setelah berhasil mengisi pulsa, Budi mengecek pulsanya dan tertulis di sana total pulsa Budi sebanyak Rp700.000.
Budi pun kembali menyambung telepon dan mengabarkan bahwa ia telah mengisi pulsa Rp500.000. Kemudian penelpon meminta Pak Budi untuk menunggu karena hadiah sedang diproses untuk pengiriman. Telepon pun terputus. Merasa belum percaya bahwasanya Budi mendapatkan hadiah, ia pun kembali mengecek pulsanya. Dan benar saja, pulsa Budi sudah tidak ada lagi. Tinggal Rp0, hilang entah kemana. Budi langsung lemas sebab tidak percaya dengan musibah yang menimpanya. Akhirnya, ia mencoba menghubungi penelpon tadi. Benar saja, penelpon tidak bisa dihubungi lagi, nomornya sudah tidak aktif. Musibah pun tidak cukup sampai di situ. Dengan perasaan kecewa, sedih, dan panik, Budi membuka aplikasi WhatsApp-nya, berniat untuk menghubungi keluarganya. Ketika masuk ke aplikasi WhatsApp, muncul notifikasi seperti ini. Tanpa dibaca lagi, Budi pun menekan OK. WhatsApp pun log out. Budi pun panik dan memasukkan sembarang nomor yang diminta oleh WhatsApp agar bisa masuk kembali. Karena seringnya salah memasukkan nomor yang diminta oleh WhatsApp, Budi bisa mencoba lagi setelah 9 jam kemudian. Di sini, Budi belum sadar bahwasanya WhatsApp Budi sudah berpindah tangan ke pihak penelpon yang meminta nomor 6 digit. Ditambah, Budi menekan OK ketika ia membuka aplikasi WhatsApp-nya. Akhirnya, Budi pun memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum itu, ia berniat mampir terlebih dahulu ke tasbih percetakan untuk menenangkan diri. Sesampainya di tasbih percetakan, ia menceritakan ke temannya tentang kejadian yang menimpanya. Dan di sanalah ia baru menyadari bahwa WhatsApp-nya telah berpindah tangan. Karena di HP temannya, WhatsApp-nya Budi online. Budi semakin panik setelah mengetahui hal tersebut. Karena sudah pasti WhatsApp-nya disalahgunakan oleh penelpon untuk meminjam uang kepada nomor kontak yang ada di nomor WhatsApp-nya Budi. Pasalnya, modus seperti ini sudah marak terjadi di akhir-akhir tahun ini. Padahal peminjam bukanlah pemilik WhatsApp. Nah, sahabat Tasbih, barusan kita sudah menyaksikan bagaimana kronologi hilangnya pulsa dan berpindahnya akun WhatsApp Budi. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana usaha saya dalam mengembalikan akun WhatsApp Budi. Pertama, saya meminta SMS yang berisikan kode 6 digit kepada Budi untuk dimasukkan ke akun WhatsApp Budi yang telah log out. Tapi Budi menjawab bahwasanya ia telah menghapus SMS tersebut dikarenakan ia takut terjadi hal yang tidak ia inginkan terhadap nomornya. Maka langkah yang saya ambil selanjutnya ialah mengembalikan atau merecovery SMS Budi yang telah ia hapus. Bagaimana cara saya merecovery atau mengembalikan SMS yang telah dihapus? Saya melakukan coding layaknya hacker profesional. Tapi bohong. Saya tidak bisa coding. Baca. Maka dari itu, saya menghubungi pihak provider XL untuk meminta tolong mengembalikan SMS yang telah terhapus. Dan mereka menjawab bahwa mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu. Saya pun menggunakan aplikasi eksternal buatan orang lain, tapi masih gagal. Maka kami pun memutuskan untuk menunggu 9 jam kemudian. Dikarenakan pihak WhatsApp akan mengirim SMS ulang yang berisikan kode 6 digit setelah 9 jam kemudian. Setelah 9 jam berlalu, kita pun mendapatkan SMS dari WhatsApp yang berisikan kode 6 digit. Tanpa menunggu lama, langsung kita masukkan ke akun WhatsApp Budi yang masih log out dan hasilnya pun tetap gagal. Dikarenakan aplikasi WhatsApp meminta nomor PIN yang mana nomor PIN itu hanya diketahui oleh pihak penelpon. Penelpon langsung memverifikasi 2 langkah setelah mendapatkan akun WhatsApp Budi. Jadi begini lebih jelasnya. Pertama, penelpon memasukkan nomor Budi ke akun WhatsApp-nya. Kemudian muncullah SMS yang berisikan kode 6 digit di HP-nya Budi. Setelah itu, penelpon meminta kode itu kepada Budi dan setelah berhasil memasukkan kode itu ke akun WhatsApp-nya sendiri, maka resmilah berpindah akun WhatsApp-nya Budi ke pihak penelpon.
Setelah mendapatkan akun WhatsApp-nya Budi, penelpon langsung memverifikasi 2 langkah. Maka Budi pun tidak dapat masuk lagi walaupun Budi memiliki kode 6 digit. Begini cara memverifikasi 2 langkah akun WhatsApp. Klik 3 titik pojok di sebelah kanan, kemudian klik setting atau setelan, dan pilihlah akun, kemudian klik verifikasi 2 langkah. Masukkan nomor PIN yang kita inginkan. Ketika suatu saat akun WhatsApp kita logout dan ingin login kembali, maka pihak WhatsApp akan meminta nomor PIN yang kita cantumkan. Selanjutnya, cantumkan email. Suatu saat jika kita lupa PIN, maka pihak WhatsApp akan mengirimkan ganti PIN melalui email yang kita cantumkan. Lalu, klik selesai. Dan beginilah penampakan setelah kita verifikasi 2 langkah. Jadi, intinya kami kehilangan sepenuhnya akun WhatsApp Budi. Nah, di sini pelajaran yang paling berharga. Bagi kalian pengguna akun WhatsApp dan tidak ingin akun WhatsApp kalian diverifikasi 2 langkah oleh orang lain, maka lakukanlah verifikasi 2 langkah sekarang juga. Maksudnya tidak sekarang juga, tapi setelah kalian menonton video ini sampai habis. Karena belum closing. Baca. Nah, bagi kalian yang dipinjam uangnya melalui chatting WhatsApp, waspadalah. Curigailah bahasa peminjam. Pasalnya, jikalau akun WhatsApp kita logout dan berpindah, maka seluruh histori chatting kita yang terdahulu akan terhapus secara otomatis. Jadi, pihak penipu akan kesulitan di dalam menyesuaikan komunikasi chatting kita. Lebih baik lagi jikalau kalian telepon atau video call langsung sebelum kalian memutuskan untuk mentransfer uang. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana pulsa Budi hilang di dalam SIM cardnya sendiri. Ternyata, penelpon mengcloning data-data yang ada di SIM cardnya Budi dengan cara menghacking selama telepon Budi masih terhubung. Nah, bagi kalian yang mendapatkan telepon dari orang asing ataupun tidak jelas, lebih baiknya segera langsung kalian matikan saluran teleponnya. Dan sampailah kita di closing. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan di like. Dan bagi kalian yang tidak suka dengan video ini silahkan di dislike. Dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat silahkan kalian share. Saya Oktaryadi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.